Anda nanya, Anda bertanya-tanya, Anda bingung, apalagi saya. Tetaplah menyerah dan jangan semangat. Hahaha. Tahun 2018, badai ekonomi mulai berputar di Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump. Trump mendeklarasikan perang dagang terhadap China, menjanjikan kejayaan industri Amerika. America First, serunya lantang, menggema di seluruh dunia. Namun, di balik gemuruh slogan tersebut, ada bisikan dari pabrik-pabrik yang terdiam, mesin-mesin yang berhenti, dan para pekerja yang pulang dengan tangan hampa. Cerita tentang Mid-Continent Nail Corporation, simbol industri Amerika, yang dipaksa bertekuk lutut. Cerita tentang Harley Davidson, legenda jalanan yang terpaksa berpaling dari tanah kelahirannya. Ini adalah kisah tentang efek domino perang dagang, di mana setiap keping yang jatuh mengguncang sendi-sendi ekonomi global. Perang dagang ini dipicu oleh keyakinan Trump bahwa China telah lama bermain curang. Pencurian teknologi, manipulasi mata uang, dan defisit perdagangan yang menggunung. Semua tuduhan ini diarahkan pada negeri tirai bambu. Trump menaikkan tarif impor untuk berbagai produk China, mulai dari barang elektronik hingga tekstil, bahkan logam. Dampaknya segera menjalar. Bukan hanya China yang merasakan panasnya, tetapi juga sekutu-sekutu terdekat Amerika. Kanada, Meksiko, bahkan Uni Eropa, semua terkena getahnya, terutama pada industri baja dan aluminium. Dunia pun bereaksi. Negara-negara yang semula diam mulai mengambil sikap defensif. Tarif balasan diterapkan, menciptakan labirin hambatan perdagangan yang rumit. Perusahaan-perusahaan multinasional, yang selama ini menikmati arus bebas barang dan jasa, tiba-tiba dihadapkan pada ketidakpastian. Rantai pasokan global, yang telah terjalin erat selama beberapa dekade, mulai terurai. Di jantung Amerika, di negara bagian Missouri, berdiri tegak Mid-Continent Nail Corporation. Sebagai produsen paku terbesar di Amerika, perusahaan ini menjadi simbol kerja keras dan industri manufaktur Amerika. Selama beberapa dekade, Mid-Continent telah menyuplai paku untuk berbagai proyek konstruksi. Namun, badai proteksionisme yang dipikul Trump menghantam Mid-Continent dengan keras. Tarif baja 25% yang diterapkan pada impor dari China, membuat harga bahan baku melonjak tajam. Mid-Continent terpaksa menaikkan harga jual, namun pasar tidak bisa menerima. Pesanan mulai turun drastis, memaksa perusahaan untuk mengambil langkah drastis. Kurang dari 3 bulan setelah tarif diberlakukan, 60% karyawan dirumahkan. Dari 500 pekerja yang semula dengan bangga menjalankan mesin-mesin pabrik, kini hanya tersisa 200 orang. Mid-Continent Nail Corporation, sang raksasa industri, kini berada di ambang kehancuran. Jika ada satu merek yang mampu membangkitkan rasa patriotisme Amerika, itu adalah Harley Davidson. Deru mesinnya yang khas, desainnya yang klasik, dan citranya yang lekat dengan kebebasan telah menjadi ikon budaya Amerika. Namun ironisnya, kebijakan America First justru memaksa legenda ini untuk berpaling dari tanah kelahirannya. Ketika Uni Eropa membalas tarif baja dan aluminium Amerika dengan menaikkan bea masuk untuk motor Harley Davidson hingga 13%, perusahaan ini dihadapkan pada dilema besar. Menaikkan harga jual di Eropa, pasar terbesar kedua mereka, bukanlah pilihan yang bijak. Pelanggan setia mereka, yang selama ini rela merogoh kocek dalam-dalam untuk sebuah Harley, pasti akan berpikir 2 kali. Maka, dengan berat hati, Harley Davidson mengumumkan keputusannya untuk memindahkan sebagian produksinya ke luar Amerika Serikat. Tujuannya, menghindari tarif impor yang mencekik, dan mempertahankan daya saing di pasar global. Keputusan ini memicu kemarahan Trump, yang menuding Harley Davidson tidak patriotik. Namun, bagi Harley Davidson, ini bukan lagi soal politik.
melainkan soal bertahan hidup. Mei 2019, Gedung Putih kembali menjadi pusat perhatian dunia. Dengan goresan pena, Donald Trump menandatangani sebuah perintah eksekutif yang mengguncang industri teknologi global. Sasarannya, Huawei, raksasa teknologi asal Cina, yang dituduh mengancam keamanan nasional Amerika Serikat. Perintah eksekutif tersebut melarang perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk bekerja sama dengan Huawei tanpa izin khusus dari pemerintah. Dampaknya langsung terasa di Lembah Silikon, rumah bagi perusahaan-perusahaan teknologi terkemuka dunia. Google, ARM, dan Qualcomm, yang selama ini menjadi mitra penting Huawei, terpaksa memutuskan hubungan. Smartphone Huawei dilarang menggunakan sistem operasi Android dan mengakses berbagai layanan Google. Rantai pasokan global untuk komponen elektronik terganggu. Huawei, yang selama ini menjadi salah satu pembeli chip terbesar di dunia, tiba-tiba kehilangan akses ke teknologi Amerika. Perusahaan-perusahaan Amerika sendiri, terutama startup dan vendor chip di California, juga merasakan dampaknya. Huawei menyumbang miliaran dolar ke rantai pasok teknologi Amerika. Dalam semalam, kontrak dibatalkan dan investor mundur. Perang dagang, yang semula dirancang untuk melindungi industri Amerika, justru menciptakan ketidakpastian dan kekacauan di sektor teknologi. Di seluruh penjuru Amerika, dari kota-kota industri di Midwest hingga pabrik-pabrik kecil di selatan, suara mesin yang perlahan terhenti menjadi irama yang semakin sering terdengar. Perang dagang yang dicetuskan Trump telah menciptakan efek domino yang menghantam sektor manufaktur Amerika dengan kekuatan penuh. Ribuan pabrik kecil, terutama yang bergantung pada suku cadang impor dari Cina, terpaksa menutup operasionalnya. Kenaikan tarif membuat biaya produksi melonjak tajam, sementara mereka tidak mampu menaikkan harga jual karena persaingan dengan produk luar yang lebih murah. Data dari Federal Reserve menunjukkan bahwa selama periode 2015 hingga 2020, sektor manufaktur Amerika Serikat tumbuh jauh lebih lambat dari yang diproyeksikan, bahkan sempat mengalami kontraksi. Gelombang PHK melanda berbagai industri, dari produsen furnitur hingga perusahaan elektronik. Janji Trump untuk mengembalikan kejayaan manufaktur Amerika ternyata hanya menjadi mimpi belaka. Perang dagang yang dikobarkan Trump telah mengubah peta ekonomi global. Amerika Serikat, sang adidaya yang selama ini mendominasi perdagangan internasional, kini dipandang dengan curiga oleh para mitranya. Kebijakan America First yang dipromosikan Trump ternyata justru mengisolasi Amerika Serikat di panggung dunia. Cina di sisi lain, berhasil memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat posisinya. Mereka aktif membangun aliansi dagang baru, seperti Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP, yang melibatkan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Amerika Serikat, yang semula berambisi untuk menekan pengaruh Cina, justru memberikan peluang bagi negeri tirai bambu untuk memperluas jangkauannya. Di dalam negeri, janji-janji Trump untuk mengembalikan lapangan kerja dan melindungi industri Amerika ternyata hanya menjadi fata morgana. Ribuan pekerja kehilangan pekerjaan, pabrik-pabrik kecil gulung tikar, dan defisit perdagangan Amerika Serikat justru meningkat. Keputusan-keputusan politik memiliki kekuatan untuk mengubah arah dunia. Namun, di balik angka-angka dan statistik, ada kisah-kisah manusia yang terlupakan. Di balik jargon-jargon nasionalisme, ada bisnis-bisnis kecil yang berjuang untuk bertahan. Perang dagang yang dicetuskan Trump telah meninggalkan bekas luka yang mendalam pada ekonomi global. Para pekerja yang kehilangan pekerjaan, perusahaan-perusahaan yang gulung tikar, dan ketidakpastian yang menyelimuti masa depan perdagangan internasional. Inilah warisan dari kebijakan America First. Apakah keputusan Trump untuk memicu perang dagang merupakan langkah yang tepat untuk melindungi kepentingan Amerika Serikat? Atau justru sebaliknya, kebijakan ini telah melemahkan posisi Amerika Serikat di panggung dunia dan merugikan ekonomi negaranya sendiri?
Hanya waktu yang bisa menjawabnya.